Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan mengulas alur cerita film tahun 2013 yang berjudul The Flu. Film The Flu adalah film asal Korea Selatan yang disutradari oleh Kim Sung Soo dan dibintangi oleh Jang Hyuk dan So Ae. Seperti kilas balik, film ini menceritakan keadaan yang hampir mirip dengan keadaan kita saat ini, di mana di sana diperlihatkan terjadi wabah virus flu yang sangat aneh menjangkiti warga Korea Selatan saat itu. Kami ingatkan kembali apa yang akan kami ceritakan ke depan adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak suka dengan spoiler, silakan skip video ini dan tonton filmnya secara utuh. Namun jika kalian tidak masalah dengan spoiler, jangan skip video ini, duduk yang manis dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film ini diperlihatkan sekumpulan orang yang berada di dalam sebuah kontainer yang sangat gelap. Kemudian datanglah orang yang memeriksa kontainer itu dengan membawa senter. Di sana terlihat salah satu dari orang itu sepertinya sedang sakit. Ia batuk-batuk terus-menerus hingga orang yang datang tadi menanyakan apakah dia sedang sakit. Namun dijawab bahwa dia tidak apa-apa. Setelah itu kontainer pun ditutup dan orang-orang tadi dikirim ke salah satu pelabuhan di Korea Selatan. Pagi itu tim SAR Kota Budang berkumpul di salah satu proyek pembangunan jalan. Di sana terlihat seperti ada sebuah kejadian kecelakaan yang menyebabkan sebuah mobil jatuh ke dalam galian parit jalan itu. Tim SAR bernama Jigo kemudian masuk ke dalam galian parit itu untuk menyelamatkan seorang wanita di dalam mobil yang bernama In-hae. Di dalam parit itu sempat terjadi sebuah insiden kecil di mana tanpa sengaja Jigo merobek pakaian dari In-hae. Situasi menegangkan itu akhirnya berakhir dengan Jigo berhasil menyelamatkan In-hae dari kecelakaan tersebut. Sesampainya di atas, Jigo datang membawa kopi untuk In-hae, namun bukan ucapan terima kasih, malah In-hae seperti marah kepada Jigo. Sampainya di markas, teman Jigo masih mempermasalahkan soal In-hae yang tidak mau berterima kasih kepadanya. Namun Jigo bilang kepada temannya itu bahwa In-hae akan kembali mencarinya karena dia membawa jaket miliknya. Dan benar saja, tiba-tiba Jigo mendapat kabar bahwa dia sedang dicari In-hae untuk bertemu dengannya. Malam itu akhirnya Jigo bertemu dengan In-hae di jalan tempat kecelakaan tadi. Di sana In-hae ternyata bermaksud meminta tolong kepada Jigo untuk mencarikan tasnya yang hilang saat terjadi kecelakaan tadi. In-hae kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan tas itu karena terdapat file tugas penting yang sangat ia perlukan. Namun di sini Jigo terlihat kesal dan tidak mau menolongnya. Kemudian beralasan bahwa tugas tim SAR adalah menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk mencari barang yang hilang. Kemudian In-hae memaksa masuk ke parit itu dan dia terjatuh, kakinya terluka. Kemudian In-hae yang kesal meninggalkan Jigo sendirian di sana. Di tempat lain diperlihatkan ada sebuah mobil yang datang ke sebuah kontainer. Kontainer ini adalah kontainer yang berisi sekumpulan orang-orang yang di awal film tadi diperlihatkan. Dia adalah Byung-ki dan Byung-woo, kakak beradik yang bekerja sebagai seorang penyelundup orang-orang yang tadi diangkut oleh kontainer itu. Kemudian mereka turun dari mobil dan membuka kontainer itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa keadaan orang-orang tadi. Karena keadaan gelap, kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk meneranginya dengan senter HP-nya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata orang-orang di dalam kontainer itu sudah meninggal semua dengan keadaan darah yang berceceran di mana-mana. Tiba-tiba kaki Byung-yo dipegang seseorang yang meminta tolong. Karena kaget, hingga membuat Byung-woo tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya di antara mayat-mayat tadi. Kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk mengambil HP-nya yang jatuh itu. Tanpa disengaja, Byung-yo memegang salah satu mayat orang yang sudah meninggal itu saat dia mencoba mengambil handphonenya yang jatuh tadi. Byung-ki kemudian menyeret salah satu orang yang masih hidup itu dari dalam kontainer. Terlihat orang itu sepertinya meminta tolong untuk diselamatkan. Byung-ki dan Byung-woo kemudian memasukkan orang yang masih hidup itu ke dalam mobil mereka dan membawanya pergi. Pagi itu di parkiran pasar, di sana terlihat Byung-ki sedang menelepon seseorang dan membicarakan tentang imigran tadi. Sampainya di dalam mobil, Byung-woo mengatakan pada kakaknya bahwa dia merasa tidak enak badan. Wajahnya pun terlihat pucat dan sangat lemas. Di kaca mobil, Byung-ki melihat bahwa imigran yang dia bawa kabur dari dalam mobil. Dia kemudian berusaha mengejarnya, namun saat dia mencoba keluar dari dalam mobil, pintu mobilnya terhalang oleh petugas polisi yang parkir di sebelah mobilnya. Byung-ki kemudian berusaha mencari imigran tadi, namun gagal karena imigran itu telah berlari jauh dari parkiran tempatnya berada.
Kemudian di sebuah apotek, Byung-gi membawa adiknya untuk mencari obat. Dikatakan oleh dokter apotek tersebut bahwa Byung-gi hanya terkena flu dan butuh istirahat yang banyak. Kemudian ada seorang anak kecil mendekati Byung-woo. Byung-woo tersenyum sambil berbatuk-batuk dan akhirnya diperlihatkan di sana batuk Byung-woo menyebarkan virus yang sebentar lagi akan menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat dan menginfeksi semua orang. Kemudian di Contagion Center di kota Budang, diperlihatkan In-hae sedang dimarahi oleh profesornya karena tidak membawa hasil riset yang hilang saat terjadi kecelakaan mobil kemarin pagi. Kemudian diperlihatkan di tempat lain, Jigo ternyata masuk ke parit itu lagi dan mencoba mencari tas In-hae yang jatuh ke dalam parit saat kecelakaan tadi. Jigo akhirnya berhasil menemukan tas In-hae. Dari dalam tas itu kemudian Jigo baru tahu bahwa In-hae adalah seorang dokter. Tiba-tiba handphone yang berada di tas itu berbunyi, kemudian teman Jigo menyuruh Jigo untuk mengangkat telepon itu. Dan ternyata orang yang menelepon itu adalah anak In-hae yang bernama Mireu. Jigo kemudian menghampiri anak In-hae di sekolahnya untuk mengembalikan tas milik ibunya dan mencoba menawarkan diri untuk mengantarkan anak itu pulang. Anak itu bernama Mireu, dia adalah anak In-hae yang sangat cantik dan juga pintar. Virus flu yang mulai menyebar semakin merajalela di mana-mana, mulai dari sekolahan, angkutan umum, dan tempat terbuka lainnya. Byung-woo yang sakit tadi akhirnya dibawa oleh kakaknya ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin parah. Di sana ternyata adalah rumah sakit di mana In-hae bekerja. Diperlihatkan di sana Byung-woo yang sudah mengeluarkan batuk darah berwarna hitam berusaha ditolong oleh para dokter rumah sakit tersebut. In-hae yang telah melihat hasil pemeriksaan dari keadaan Byung-woo kemudian bilang kepada profesornya bahwa pasien tersebut telah diserang oleh sebuah virus. Setelah melihat rekaman yang ada di HP Byung-woo, para dokter kemudian menyimpulkan bahwa Byung-woo terkena virus ini kemungkinan berasal dari orang-orang yang ada di dalam kontainer tadi. Kemudian para dokter segera mencari kakak Byung-woo untuk menanyakan di mana letak kontainer yang berada di rekaman HP milik adiknya itu. Byung-gi yang masih berkelit tentang keberadaan kontainer itu kemudian mengamuk dan berteriak kepada dokter-dokter menanyakan keadaan adiknya. Byung-gi kemudian berusaha masuk ke dalam ruang perawatan hingga akhirnya dia mengetahui bahwa adiknya sudah meninggal. Kemudian siang itu di sebuah taman di apartemen, Mirai sedang mencari kucing yang bernama Kitty dan bermaksud untuk memberinya makanan. Dia kemudian mencari kucing itu sampai ke basement parkiran apartemen. Tiba-tiba sesampainya di bawah basement, Mirai melihat seseorang yang sedang batuk-batuk dan bersembunyi di bawah tangga. Dan ternyata dia adalah imigran yang tadi lari dari kejaran Byung-gi. Mirai yang takut kemudian berjalan menjauh dan tanpa disadari ada sebuah mobil yang melaju kencang di parkiran itu. Mirai yang hampir tertabrak kemudian diselamatkan oleh imigran tadi yang bersembunyi di bawah tangga. Setelah menyelamatkan nyawa Mirai, kemudian mereka mengobrol di taman dan memperkenalkan diri satu sama lain. Di sana baru disebutkan bahwa imigran itu bernama Monsai. Meski bahasa yang digunakan mereka berbeda, namun Mirai dan Monsai sepertinya bisa mengerti satu sama lain. Kemudian Mirai berkata kepada Monsai bahwa dia ingin mencari pertolongan dan meminta Monsai menunggunya di sana. Mirai kemudian datang bersama Jigo, namun sampainya di taman itu mereka tidak menemukan keberadaan Monsai. Jigo yang merasa sia-sia kemudian meninggalkan Mirai dan bilang kalau dia baru banyak tugas akhir-akhir ini. Namun akhirnya Jigo mengurungkan niatnya setelah melihat wajah Mirai yang cemberut dan kemudian mereka berdua pun pergi mencari Monsai. Di tempat lain diperlihatkan In-hae dan petugas kesehatan sudah sampai di tempat kontainer yang berisi mayat-mayat tadi. Di situ para petugas sepertinya sedang sibuk untuk mensterilkan area tersebut dengan semprotan disinfektan. Kemudian terjadi sedikit kekacauan karena banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer yang membuat para petugas panik dan kemudian membakar para tikus itu. Para pejabat kesehatan kota Budang yang melihat dari layar kemudian menjelaskan kepada wali kota dan pemerintah bahwa virus ini dapat menginfeksi dengan sangat cepat kurang dari 36 jam setelah penularannya. Dan efek buruk yang terjadi yaitu akan membumi hanguskan kehidupan di kota Budang itu. Kemudian Mireu dan Jigo makan malam dan saling bercerita tentang kehidupannya satu sama lain.
Mireu berkata kepada Jigo bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka berdua dan pergi ke Amerika Serikat. Setelah lama mengobrol, kemudian terlihat sepertinya Mireu sedang demam dan Jigo membopongnya pergi dari restoran itu. Kembali lagi ke para pejabat tadi, mereka di sini masih berdiskusi tentang virus ini. Diperlihatkan wali kota Budang sedang bertanya tentang efek dari virus baru yang sedang menyerang kota Budang. Kemudian para dokter itu mengatakan jika benar penyakit ini disebabkan oleh virus, maka akan berakibat sangat fatal untuk para penduduk Budang itu. Wali kota itu sepertinya tidak percaya dengan dokter yang mengatakan efek yang akan terjadi bila virus ini adalah virus yang dapat membahayakan penduduknya. Kemudian Inhe masuk dan memberitahu kepada profesornya bahwa ada salah satu korban yang selamat dari kontainer itu namun belum diketemukan. Ancaman yang disebabkan oleh virus ini sepertinya semakin menyebar dengan cepat, hingga membuat orang-orang yang berada di jalanan berjatuhan tidak sadarkan diri. Jigo yang sedang membopong Mireu kemudian melihat seorang wanita yang berada di sebuah elevator mall sedang tidak sadarkan diri. Dengan bersusah payah sambil menggendong Mireu yang sedang tertidur, Jigo mencoba menolong wanita tersebut. Jigo kemudian membaringkan Mireu di sebuah kursi. Dengan sigap dia langsung menarik wanita itu dan membaringkannya di kursi mall sambil bertanya dengan keadaannya. Namun tiba-tiba dari mulut wanita itu mengeluarkan darah hitam dan dia tak sadarkan diri kembali. Para pejabat kesehatan kota Budang masih berusaha melacak keberadaan imigran yang selamat, yaitu Monsai. Wali kota sepertinya tidak suka dengan kejadian ini, kemudian terjadi perdebatan antara profesor dan wali kota itu. Lalu tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras membuat orang-orang yang berada di gedung itu pergi ke arah jendela untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana diperlihatkan keadaan kota itu sudah kacau, mobil-mobil saling bertabrakan dan pasien di rumah sakit yang terinfeksi virus ini sudah sangat banyak sekali. Jigo yang tersadar bahwa Mireu sudah tidak ada di kursinya kemudian berusaha mencarinya. Dia terlihat mencoba menelepon Mireu namun tidak diangkat karena ternyata handphone Mireu ada di saku Jigo sendiri. Para pejabat yang ada di gedung tadi kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Di sana Inhe yang khawatir dengan anaknya kemudian meminta izin untuk bisa menemui anaknya terlebih dahulu sebelum meninggalkan kota itu. Profesor kemudian mengizinkan Inhe untuk menemui anaknya karena dia yakin bahwa Inhe akan dapat selamat dari penularan virus ini. Para pejabat negara kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menangani masalah pandemi virus ini. Terlihat di sana banyak sekali antrian mobil yang berusaha keluar dari kota untuk mencari tempat yang aman. Namun akses masuk dan keluar kota Budang sudah diblokade oleh aparat keamanan. Setelah cukup alot berdiskusi, kemudian pemerintah mengumumkan bahwa pandemi virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah kota Budang. Pemerintah mengatakan bahwa warga tidak perlu panik karena hanya perlu melakukan arahan yang akan dilakukan pemerintah. Kejadian semakin parah dan kacau, masyarakat yang panik semakin menggila dan menjarah bahan makanan di mal tempat Mireu berada. Jigo dan Inhe kemudian berbagi tugas agar segera dapat menemukan keberadaan Mireu secepatnya. Terlihat di sini Mireu berada di sekumpulan orang-orang yang sudah menggila dan mengambil barang makanan di mal tersebut, yang membuat Mireu menangis ketakutan sambil memanggil-manggil nama ibunya. Kekacauan yang terjadi membuat para keamanan mal kemudian mencoba menghalau massa yang sudah menggila tersebut dengan memukuli mereka. Kemudian akhirnya Inhe dan Jigo menemukan Mireu, tetapi karena kerumunan massa yang sangat banyak mengamuk membuat mereka bertiga kesusahan untuk pergi dari tempat itu. Pengelola mal yang melihat kekacauan yang sudah tidak dapat dikendalikan kemudian mencoba menutup akses pintu keluar mal tersebut. Dengan berusaha payah dan melawan waktu, akhirnya Jigo, Mireu, dan Inhe berhasil keluar dari mal itu. Namun karena banyaknya orang yang masih terjebak di dalam membuat Jigo yang melihatnya berusaha mendobrak pintu itu agar orang-orang yang masih terjebak di dalam bisa keluar juga.
Inhei kemudian berusaha mengajak Jigo untuk pergi dari tempat itu karena banyak orang-orang yang sudah tertular oleh virus dan dia tidak mau Jigo tertular virusnya. Namun Jigo meyakinkan Inhei bahwa dia akan baik-baik saja dan dia akan tetap di sini untuk membantu orang-orang karena dia adalah seorang tim SAR. Kemudian Mireu dan Inhei pergi menggunakan mobil Jigo dan meninggalkannya sendirian di sana. Jigo kemudian berhasil memotong pintu keluar mall tersebut atas bantuan temannya yang datang ke lokasi itu tepat waktu. Penyebaran virus ini semakin merambah ke negara lain. Tak luput di sana diberitakan bahwa Indonesia juga terdampak oleh virus itu. Dan virus ini disebut N5N1 atau virus flu burung yang dapat menghinggapi manusia ataupun hewan sejenis unggas. Inhei dan Mireu kemudian berhasil masuk ke dalam bus untuk ikut ke penampungan karantina guna melakukan pengecekan dan pemisahan antara orang-orang yang terkena virus atau tidak. Terlihat di sana antrian bus sangatlah panjang. Diperlihatkan juga orang-orang mengantri untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan cara-cara yang sama dengan yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah kita positif virus corona ataukah tidak, yaitu dengan menggunakan tes PCR. Di sisi lain diperlihatkan para pejabat kesehatan Korea berdebat sangat alot tentang penanganan orang-orang yang negatif dan positif karena akan ditempatkan dalam karantina yang sama. Hal ini dikhawatirkan akan mempercepat penularan virus yang akan meningkat sangat tajam. Kemudian para petugas melakukan pengecekan yang sangat ketat untuk bisa memilah orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertular virus ini. Inhei kemudian mengetahui bahwa anaknya Mireu kemungkinan telah tertular virus itu dan berusaha menutupinya karena dia tidak mau berpisah dengan anaknya. Jigo menghampiri Inhei, namun Jigo kaget saat mendapati sikap Inhei yang berubah dan memintanya untuk menjauhi mereka. Keributan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan keadaan tempat karantina itu kemudian protes dan terlibat perseteruan dengan petugas tentara. Terlihat tentara itu mengacungkan senjatanya ke kepala Jigo, namun digantikan oleh ketua pasukan yang bernama Kung Wan dan menyuruh mereka bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Keadaan di luar kota Budang semakin kacau. Banyak orang-orang yang cemas kalau virus ini nantinya sampai ke kota Seoul juga. Di sini Jigo ternyata bersebelahan dengan Inhei di karantina itu. Jigo akhirnya tahu bahwa Mireu ternyata sudah terinfeksi virus ini juga. Kemudian Inhei memohon kepada Jigo untuk tidak memberitahukan kepada petugas karena dia tidak mau berpisah dengan anaknya itu. Jigo pun akhirnya mengiyakan permintaan Inhei itu karena dia tahu bahwa orang yang positif terinfeksi akan ditembak mati. Terlihat di luar keadaan sudah sangat mengerikan. Para tentara menembaki burung-burung yang terbang karena dikhawatirkan akan membawa virus itu dan penyebarannya semakin merajalela kemana-mana. Monsai akhirnya ditemukan. Kemudian dia dibawa ke lab penelitian untuk diperiksa oleh petugas kesehatan lebih lanjut. Para petugas kesehatan mengatakan bahwa darah Monsai kemungkinan bisa menjadi antibodi vaksin virus ini. Karena sudah lebih dari 2 minggu dia terinfeksi namun keadaannya masih sangat stabil. Inhei yang mengetahui itu langsung berlari kembali menemui anaknya dan berusaha membawa Mireu ke lab itu. Walaupun tidak mudah, Jigo kemudian membantu Inhei hingga akhirnya Mireu bisa dibawa ke lab itu tadi. Jigo kemudian dibawa ke karantina yang dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi karena dia menggantikan nomor Mireu yang sudah terindikasi terkena virus ini. Presiden Korea Selatan dan para pejabat lainnya masih berusaha mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah penyebaran virus ini. Tanpa mengorbankan para penduduk, Presiden berdebat sangat alot dengan utusan kesehatan dari Amerika. Inhei yang sudah tiba di lab kemudian berusaha mengambil sampel darah Monsai untuk diekstrak menjadi vaksin dan kemudian disuntikan ke tubuh Mireu. Monsai yang tersadar dan ketakutan kemudian berusaha melawan Inhei dan tidak mau memberikan sampel darahnya kepadanya. Tapi setelah Monsai tahu bahwa Inhei adalah ibu Mireu, dia kemudian mau diambil sampel darahnya untuk dijadikan vaksin.
Gokwan yang mengetahui apa yang sedang dilakukan In-hae kemudian berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. In-hae kemudian ditembak dengan suntikan bius oleh petugas dan membawa Mireu pergi dari tempat itu. Jigo yang mengetahui bahwa anak yang dibawa oleh petugas tadi adalah Mireu kemudian berusaha mengejar dan mencari keberadaan Mireu. Di sini terlihat pemandangan yang sangat miris karena banyaknya tumpukan mayat yang sudah terinfeksi virus diletakkan begitu saja seperti sampah. In-hae yang sadar kemudian menanyakan keberadaan putrinya sambil mengancam akan membuang vaksin yang telah jadi tadi. Kemudian setelah mengetahui anaknya dibawa ke tempat pembuangan mayat, In-hae langsung berlari ke sana untuk mencarinya karena dia yakin Mireu masih hidup dan akan sembuh karena sudah disuntik dengan vaksin tadi. Jigo yang telah berusaha payah mencari keberadaan Mireu di tumpukan mayat-mayat akhirnya berhasil menemukannya. Dia kemudian membawa Mireu pergi dari tempat itu. Namun jalan yang harus dilalui Jigo sangatlah tidak mudah. Dia harus berusaha melawan petugas dan juga gerombolan massa yang sangat brutal. Monsa yang keluar dari dalam mobil tiba-tiba ditarik oleh Byung-ki yang sudah mencarinya karena dendam atas kematian adiknya. Byung-ki kemudian menusuk Monsae namun akhirnya dipisahkan oleh petugas walaupun dalam perjalanannya Monsae akhirnya tewas juga. Gokwan yang menjadi inisiator massa kemudian berorasi bahwa mereka harus pergi ke kota Seoul agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka semua. Kemudian para massa akhirnya merangsek masuk ke perbatasan dan bentrokan dengan petugas pun tidak dapat terhindarkan lagi. Gokwan yang mengetahui keberadaan Mireu kemudian mengejarnya dan dia berusaha mengambil darah Mireu untuk disuntikan ke tubuhnya. Namun aksi ini dihentikan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian antara mereka yang menyebabkan Gokwan tewas. Tembakan yang dilepaskan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa yang semakin merangsek masuk ke perbatasan. Terlihat orang-orang berjatuhan karena tembakan dari tentara itu. Keadaan ini terlihat sangat miris dan sangat mengerikan sekali. In-hae yang masih berusaha menemui anaknya kemudian berlari ke arah kerumunan massa yang mulai merangsek masuk tadi. Kemudian ia berbicara dengan presiden dan mengatakan bahwa anaknya telah disuntik vaksin virus itu dan sudah sembuh. Sehingga ini meminta perlindungan agar dia bisa menjemput anaknya yang terjebak di kerumunan massa bersama Jigo. Presiden Korea dan perwakilan pemerintah Amerika kemudian bersih tegang karena presiden tidak terima dengan tembakan yang diarahkan ke penduduknya. Terlihat perwakilan Amerika kemudian memanggil pesawat tempur untuk menembaki massa yang mulai merangsek masuk ke perbatasan Seoul. Presiden lalu menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan agar menembak jatuh pesawat Amerika itu jika mereka berani menembaki kerumunan massa tadi. Terlihat In-hae berteriak kepada Mireu yang berlari ke arahnya agar Mireu berhenti dan tidak menyeberangi perbatasan karena jika sampai melewati perbatasan dia akan ditembak mati oleh para tentara. Mireu yang memanggil ibunya masih tetap berlari ke arah perbatasan itu. Di sana terlihat para tentara sudah bersiap untuk menembakinya. Jigo yang berlari mengejar Mireu kemudian menangkap In-hae yang jatuh karena menghalangi tembakan tentara tadi ke arah anaknya. Massa yang ketakutan setelah melihat kejadian penembakan tadi, kemudian mereka semua berhenti sambil membubuhkan badan. Mireu yang melihat ibunya tertembak kemudian berteriak ke arah tentara untuk tidak menembakinya lagi. Massa yang melihat itu dan terharu kemudian mencoba mengelilingi mereka bertiga untuk menghalau tembakan yang kemungkinan akan dilepaskan tentara kembali. Kemudian presiden menginstruksikan kepada tentara untuk tidak menembak lagi dan mengirim para medis untuk mengevakuasi Jigo, In-hae, dan Mireu dari tempat itu. Kemudian film pun usai. Film ini menceritakan sebuah kekacauan sebuah kota yang terjadi karena terserang oleh virus flu yang sangat mematikan secara detail. Meski sedikit berbeda dengan keadaan kita saat ini, namun pemeriksaan dan karantina yang diperlihatkan dalam film ini sangat mirip dengan keadaan kita sekarang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang ingin film favoritnya diceritakan di channel ini, silahkan tinggalkan komentar saja di bawah video ini.
Jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya.